PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kita pergi saja segera, Ayah. Kita tinggalkan desa ini pagi-pagi sekali. Lalu bagaimana dengan sawah dan kebun kita yang sebentar lagi akan kita panen? Sebaiknya kita menunggu saja sampai panen tiba, Surti. Surti, ayahmu benar. Dengan begitu kau pun secara diam-diam dapat mengamati lebih jelas dan lebih teliti sikap dan kelakuan Ronggowulung. Sehingga kau dapat mengambil keputusan yang pasti. Sudahlah, Surti. Sebaiknya sekarang kau tidurlah. Dan besok pagi kita akan membicarakan lagi hal ini. Nah, sekarang beristirahatlah sejenak. Pejamkan matamu hingga esok pagi. Dan pikiranmu pasti akan menjadi lebih jernih, Surti. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Ani sebagai Surti, Edi Juni sebagai Kilangu, dan pembawa cerita Neni Sumarti. Selamat menikmati. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Anting Wulan yang mendaki Gunung Bukir telah tiba di sekitar Gunung Bukir. Inilah tempat di mana aku bertemu dengan ular raksasa yang merupakan jelmaan nenek Ranggis. Apa yang harus aku lakukan di sini? Menunggu isyarat darinya. Baiklah, aku duduk saja di sini. Mudah-mudahan aku tidak harus menunggu lama. Apakah aku telah diperdaya? Atau semua yang terlintas dalam mimpiku hanyalah bunga tidur yang tidak berarti? Tapi aku percaya Nenek Ranggis tidak mendustaiku. Dia tidak mempermainkan diriku. Sebaiknya aku periksa saja semak-semak di bawah pohon itu. Tempat dahulu ular raksasa penjelmaan Nenek Ranggis menjanjikan sesuatu. Disinilah tempatnya. Dengan sebuah ranting kayu yang cukup panjang, Anting Wulan mengais-ngais dan membuka rumput tebal di sekitar pohon besar itu. Beberapa saat Anting Wulan mengais-ngais, tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk oleh sebuah benda kuning yang berkilauan. Yang agung. Benda apakah itu? Apakah itu adalah benda yang tengah ku cari? Ular emas.
Ular emas. Aneh sekali. Ular emas ini kaku dan tidak bergerak. Apakah ular emas ini sudah mati? Hei, ular emas ini kaku dan keras. Aneh. Benda apakah ini? Apakah tidak berbahaya jika ku ambil? Agaknya ular emas ini telah membatu, mengeras. Akan ku coba mengambilnya. Dengan hati-hati, Anting Wulan lebih mendekat dan kemudian meraih ular emas itu dengan tangannya. Ular ini dingin bagaikan sebuah luka. Aneh sekali. Apakah ini hanya sebuah ular-ularan yang dibentuk oleh seseorang ahli ukir-ukiran? Seorang ahli pemahat? Aneh. Anting Wulan terus mengawasi ular emas yang membeku dan membatu di timang-timang ular emas itu sambil mencoba menghubung-hubungkan dengan Nenek Ranggis. Beberapa saat, Anting Wulan tenggelam dalam lamunannya. Tapi ia tetap juga tidak mampu memecahkan misteri dari benda yang berada dalam genggamannya. Misteri dari ular emas yang kini membatu dalam genggamannya. Dewata Agung. Benar-benar aku tidak mengerti. Apakah hubungannya ular emas yang membatu ini dengan kejadian-kejadian yang kualami akhir-akhir ini? Mimpiku bertemu dengan Nenek Ranggis, dengan ular emas yang muncul dalam perjalananku, yang seakan-akan mengiringi dan menjaga keselamatanku. Aku akan mencari petunjuk di tempat ini dengan bersemedi. Mudah-mudahan aku akan mendapat kejelasan. Terima kasih, Wulan. Terima kasih. Kau telah memenuhi harapanku. Jangan ragu. Ambillah benda itu. Simpan dan jagalah dengan sebaik-baiknya. Benda itu akan menemani dan membantumu jika satu saat kau mendapat kesulitan. Berhati-hatilah menjaganya. Kedatanganmu telah melegakan hatiku dan mulai saat ini kutuk dan semua dendamku akan hilang dari sekitar gunung. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Simpanlah benda itu dengan hati-hati. Nenek Ranggis, dia telah datang. Dia datang. Ular emas ini ternyata benar suatu yang dijanjikan padaku. Apakah kehebatan dari benda ini? Dari ular yang telah membatu ini? Anting Wulan kembali mempermainkan ular emas di tangannya. Ia mencoba untuk menekuk, mengerahkan tenaganya. Luar biasa. Ular ini keras sekali. Ular emas ini melengkung. Agaknya benda ini merupakan sejenis logam. Luar biasa. Luar biasa sekali. Benda ini kembali lurus. Seketika ku lepaskan. Aneh sekali. Ular emas ini keras, tapi juga lentur bagaikan sebuah pir. Akan ku coba kembali benda ini pada karang cadas itu. Dengan hati berdebar-debar karena tegang, Anting Wulan mengangkat tinggi-tinggi ular emas di tangannya. Dan kemudian, dengan menarik nafas dalam-dalam, ia menekankan ular emas di tangannya itu pada cadas di hadapannya. Yang aku, Jagat Batara, penguasa langit dan bumi. Ekor ular ini menembus cadas yang keras itu, bagaikan menembus pelepah pisang. Luar biasa. Ini benar-benar sebuah mustika yang tiada terkira hebatnya. Sebuah mustika yang teramat langka. Aku harus menjaganya. Aku harus menjaganya dengan taruhan nyawaku. Kukira mustika ini tidak kalah hebatnya dari kujang Banyu Cakrabuana. Aku harus membentuknya menjadi sebuah pedang yang sakti,
menjadi sebuah pusaka yang tiada terkira hebatnya. Pusaka ular emas. Ya, pedang ular emas. Anting Bulan berdiri tegak, kedua kakinya terpentang, dan ular emas yang telah membatu itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Matanya demikian nyalangnya, dan kemudian Anting Bulan berteriak nyaring sambil memutar ular emas di tangannya. Beberapa saat saja Anting Bulan telah lenyap, bergerak cepat dalam kegelapan. Gadis itu seakan-akan menghilang. Desiur angin yang membawa lagu mengerikan terdengar di antara kilatan-kilatan yang menyilaukan. Anting Bulan terus bergerak, mengibaskan ular emas di tangannya sambil melengking tinggi, memecahkan udara dingin yang kelam. Anting Bulan berlatih dan terus berlatih, melupakan semua rasa lelah dan kantuk. Sementara itu pada saat yang sama, di desa kecil di kaki Gunung Wukir, Raden Sakapalwakuna berada di rumah Kilangu, tengah menghadapi Surti yang masih saja menangis. Surti, sudahlah Surti. Janganlah kau menangis terus seperti ini. Malu dengan tetangga yang mendengarnya. Surti, sudahlah. Ayah, aku malu ya. Aku malu. Aku tidak ingin lagi tinggal di desa ini. Ya, Aku ingin pergi dari desa ini ya. Aku setuju saja Surti. Karena hal itu merupakan keinginanku sejak dahulu. Aku menginginkan agar kau tidak lagi tinggal dan berkeluarga di sini. Aku juga ingin melihat kau hidup sendiri, kawin lagi, dan kemudian sendiri lagi seperti hanya ibumu. Aku tidak ingin hal itu terjadi pada dirimu, Surti. Besok pagi-pagi kita tinggalkan desa ini, Ayah. Kita pergi jauh-jauh dari sini. Tapi bagaimana dengan Ronggo Wulung kekasihmu? Aku muak mendengar nama itu disebut lagi. Aku tidak mau mendengar nama itu. Maafkan aku, Kakang Saka. Maafkan aku. Aku benar tidak ingin mendengar nama itu lagi disebut-sebut. Aku kira dia merasa menyesal. Dia sudah bertobat. Dan dia benar-benar mengakui semua kesalahannya. Apakah engkau tidak memaafkannya dan kembali pada Ronggo Wulung? Sebegitu mudahnyakah datangnya maaf? Semudah itukah aku harus melupakan pengkhianatan kakak Ronggo Wulung? Tidak, Kakang Saka. Kau tidak mengenal hati seorang wanita. Kau tidak menyadari betapa sakit dan hancurnya hati ini. Tidak, Kakang. Aku tidak dapat memaafkannya. Perbuatan jalangnya telah kusaksikan sendiri. Kusaksikan dengan mata kepalaku. Tidak. Aku tidak akan memaafkannya. Kita pergi saja segera, Ayah. Kita tinggalkan desa ini pagi-pagi sekali. Lalu bagaimana dengan sawah dan kebun kita yang sebentar lagi akan kita panen? Sebaiknya kita menunggu saja sampai panen tiba, Surti. Surti, ayahmu benar. Dengan begitu kau pun secara diam-diam dapat mengamati lebih jelas dan lebih teliti sikap dan kelakuan Ronggo Wulung, sehingga kau dapat mengambil keputusan yang pasti. Sudahlah, Surti. Sebaiknya sekarang kau tidurlah. Dan besok pagi kita akan membicarakan lagi hal ini. Nah, sekarang beristirahatlah sejenak. Pejamkan matamu hingga esok pagi. Dan pikiranmu pasti akan menjadi lebih jernih, Surti. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Surti melangkah ke dalam kamar ayahnya.
Sementara Saka Palwaguna menarik nafas dalam-dalam dan kemudian keluar dari pondok untuk mencari angin segar beberapa saat. Dinda Wulan, entah bagaimana dengan nasibmu. Apa yang tengah kau lakukan? Yang Agung, apakah semua yang terjadi di desa ini, juga yang terjadi dengan diri Surti dan Ronggo, adalah semata-mata karena kutukan Nenek Ranggis? Pembalasan Nenek Ranggis? Benar-benar aku tidak mengerti. Setiba di desa ini, sikap adik Wulan menjadi demikian kerasnya, demikian alotnya. Dan Surti dan Ronggo yang baru akan membina rumah tangga pun hancur berantakan. Benar-benar aneh dan sukar untuk dipercaya. Tetapi menghadapi Dinda Wulan, aku tidak dapat berbuat lain kecuali hanya diam, tunduk, dan mematuhi permintaannya. Karena memang aku pernah berjanji, apapun akan kulakukan demi cintaku padanya. Dan salah satunya adalah janjiku untuk memenuhi 3 permintaannya, untuk mendapatkan cintanya. Ternyata Dinda Wulan masih mengingat janji itu dan mempergunakan itu sebagai senjatanya untuk dapat naik ke atas sana. Entah apa yang ada di sana. Semoga Dewata Agung melindunginya di sana. Raden Saka Palwaguna memandang bagaikan terpaku ke atas puncak Gunung Wukir yang nampak kelam membentang bagaikan raksasa yang tidur jauh di hadapannya. Beberapa saat, Raden Saka Palwaguna tenggelam dalam lamunan dan renungannya. Dan kesemuanya itu sirna, manakala terdengar teriakan cemas dari belakangnya, dari dalam pondok Kilangu. Surti, apa yang kau lakukan, Surti? Kenapa kau berbuat semikian seperti ini? Surti! Anak muda, tolonglah cepat anakku itu, anak muda! Dengan sigap, Raden Saka Palwaguna mengangkat tubuh Surti yang bergantung dan kemudian melepaskan angkin yang terikat di lehernya. Beberapa saat kemudian, pemuda perkasa itu mengurut jalan darah di sekitar leher gadis yang malang itu. Surti anakku, mengapa kau menjadi putus asa begitu? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tenanglah, Paman. Surti tidak apa-apa. Peristiwa ini baru saja terjadi. Mengapa kalian menolong aku? Mengapa kalian menghalang-halangi aku? Surti, apakah salah dari ayahmu ini? Mengapa kau melakukan hal seperti ini, Surti? Biarkanlah aku mati, Ayah. Surti. Menggantung diri, membunuh diri adalah perbuatan yang teramat dimurkai oleh Dewata. Karena hal tersebut sama saja tidak mensyukuri nikmat kehidupan yang telah diberikannya. Kau menolak kehidupan yang diberikannya. Jangan sekali-kali kau ulangi perbuatan seperti itu lagi. Aku sudah tidak tahan. Sudah tak sanggup lagi untuk lebih lama tinggal di desa ini. Aku ingin segera pergi dari sini. Antarkanlah aku pergi dari sini, Kakang Saka. Aku akan mengantarkan kau pergi. Tetapi kau harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Iya, Surti. Aku akan tinggalkan semuanya. Apapun yang kita miliki. Pondok, kebun, dan juga sawah kita yang hampir panen. Aku akan tinggalkan semuanya demi engkau, nak. Demi engkau, anakku. Kita akan pergi besok pagi-pagi sekali, Surti. Ayah. Surti. Ayah.
anakku. Ada seorang yang hendak melintas. Menyingkirlah, Paman. Surti, pinggirkan kudamu. Iya. Surti! Paman! Tunggu! Engkau Ronggo. Iya, saya Paman. Maafkan saya menghentikan perjalanan Paman. Tapi, jika saya boleh tahu, kemanakah tujuan Paman dan Surti ini? Untuk apakah engkau mengurusi kepergianku? Oh, Surti, maafkan aku. Aku memang bersalah telah menodai kesucian cinta kita dengan perbuatan kotorku. Perbuatanku yang tercela. Oh, maafkan aku, Surti. Aku berjanji tidak akan... Kau tidak perlu berjanji apa-apa. Tidak perlu berjanji padaku. Simpan saja. Dan telan janjimu itu, Ronggo. Dan menyingkirlah dari tengah jalan kami. Oh, jika saja aku boleh mengetahui kemanakah tujuan Paman. Entahlah, Ronggo. Kami akan mencoba di desa terdekat, yaitu Desa Palimanan. Tetapi jika kami tidak merasa cocok, kami akan mencari desa yang lebih jauh lagi dari kaki gunung yang terkutuk ini. Paman, Surti, aku bersumpah. Aku bersumpah akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Peristiwa ini akan menjadi satu pengalaman bagiku. Aku bersumpah akan mencoba melawan apapun itu adanya. Entah itu kutuk maupun nafsu rendah yang memang bersarang dalam dadaku ini. Menyingkirlah kamu. Hiya. Bersabarlah. Tidak akan mudah mengembalikan kepercayaan seorang wanita yang telah demikian membencimu. Tapi jika kau mau bersabar dan tidak berputus asa, kau akan berhasil. Baiklah. Dan ini, lihatlah bukti dari rasa penyesalanku. Melihat gerakan dari Ronggo yang membahayakan dirinya, Raden Sakapalwaguna segera bertindak. Tangannya segera dikibaskan ke muka. Dan Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Usaha Raden Sakapalwaguna berhasil. Akan tetapi pedang itu masih tetap merobek lengannya hingga darah bercucuran membasahi bajunya. Ah, Kakang Ronggo! Hei, goblok, tolong! Apa yang akan kau lakukan? Kemudian, Sakapalwaguna mengurut beberapa jalan darah, mencoba menghentikan darah yang deras mengalir, dan kemudian mengeluarkan sebuah ramuan yang berkhasiat memampat darah. Surti yang menyaksikan semua peristiwa itu terisap, tetapi ia tetap berkeras dan kemudian... Ayah, aku akan lanjutkan perjalanan. Hiya. Surti, tunggu! Rawat dahulu. Kemudian, kau dapat mencari Surti di desa-desa sekitar kaki gunung ini. Kau akan berhasil, Ronggo. Percayalah. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Nah, agaknya lukamu sudah tidak terlalu berbahaya. Aku pergi dahulu mengantar mereka. Hiya. Surti! Dengarlah! Kurangi kecepatan lari putramu! Surti! Kau boleh menentukan sikapmu! Sekehendak hatimu! Demi kebaikanmu! Surti! Kurangi kecepatan putramu! Surti! Kau boleh tidak menghiraukan Ronggo! Aku ini ayahmu! Dengarlah! Dengarlah kata-kataku ini, Surti! Surti, dengarlah. Ada apa, Surti? Mengapa kau tiba-tiba seperti ini?
menangis seperti ini? Ronggokah penyebabnya? Jangan dustai hatimu, Surti. Bukankah kau masih menyintainya? Surti, Ronggo telah menyesali perbuatannya. Mengapa engkau tetap berkeras hati, tidak menerima cintanya? Biarlah ayah, biarlah Surti jauh darinya. Surti tidak ingin terjadi hal seperti itu untuk kedua kalinya, ayah. Nah, itu nak Saka datang. Ayolah, kita lanjutkan perjalanan. Bagaimana? Apakah semuanya sudah beres? Bagaimana dengan pemuda hidung belang itu? Dia tidak apa-apa. Ayolah kita lanjutkan perjalanan ini, Paman Surti. Hiya, hiya. Raden Saka Palwakuna sengaja tidak menghiraukan Surti yang penasaran ingin mengetahui keadaan Ronggowulung. Kilangu yang berkuda di sampingnya juga merasa penasaran dengan keadaan Ronggowulung. Ia pun kemudian mengusulkan pertanyaan demi pertanyaan. Raden, bagaimanakah keadaannya? Apakah lukanya cukup parah? Kenapakah ia sanggup kembali ke desa dengan berkuda sendiri? Ya, entahlah, Paman. Entahlah. Tapi biarlah nanti kita bicarakan saja. Kasihan sekali pemuda itu. Agaknya dia telah berputus asa. Berputus asa? Apa maksudmu, Raden? Apa yang terjadi dengan Kakang Ronggowulung? Nantilah akan kuceritakan. Hiya, hiya. Raden Saka Palwakuna tidak menjawab pertanyaan dan rasa penasaran Surti dan Kilangu. Mereka terus berkuda menjauhi desa kaki Gunung Wukir. Sementara itu di lereng Gunung Wukir. Anting Wulan, cucuku. Buanglah jauh-jauh ular mas itu. Jangan kau sentuh lagi benda pembawa malapetaka itu. Buang jauh-jauh sebelum kau mendapat kesulitan darinya. Tapi Kek, ini adalah sebuah mustika yang sangat luar biasa. Sebuah mustika yang tidak ada duanya di dunia kependekaran. Tidak Kek, saya akan membentuknya menjadi sebuah senjata mustika. Sebuah pedang pusaka yang akan menggetarkan seluruh tanah Jawa ini. Kau tidak mengerti, Anting Wulan. Benda itu adalah pembawa bencana. Kau akan menjadi alat penyebar bencana dari roh jahat Nenek Ranggis. Lepas dan buang jauh-jauh senjata pembawa bencana itu dari tangan. Tapi Kek... Dengar kata-kataku, cucu. Buang senjata itu. Aku telah bermimpi. Di mana ular mas itu? Ini dia pusaka itu. Apakah arti mimpiku itu? Haruskah aku buang? Kedatangan kakek Kaliman dalam mimpi biasanya merupakan isyarat. Apakah harus kupatuhi? Tidak mungkin. Mungkin aku hanya termakan oleh situasi malam yang menyeramkan di lereng Gunung Bukit ini. Tidak mungkin aku menuruti mimpiku itu. Tidak. Ini adalah sebuah benda pusaka yang teramat langka. Aku harus menyimpannya. Benda ini akan menjadi pendampingku selamanya. Aku telah meninggalkan Kakanda Saka Palwakuna semalam-malaman. Aku harus segera kembali ke pondokan Kilangu. Kasihan sekali Kanda Saka. Dan kau akan menjadi pendamping juga di samping Kanda Saka Palwakuna. Aku tidak akan melepaskan engkau dari tanganku. Terima kasih Nenek Ranggis. Terima kasih atas pemberianmu ini. Selamat tinggal. Mengapa sepi sekali pondok ini? Di manakah Kanda Saka? Dan juga Kilang dan putrinya. Kanda Saka! Pondok ini kosong. Ada apakah?
Apakah yang telah terjadi? Itu setunggul kudaku, tapi aku tidak melihat kuda Kandasaka. Akan ku coba tanyakan pada penduduk yang tinggal di sekitarnya. Beberapa belas tombak dari Pondok Kilangu, Anting Wulan menemukan beberapa pondokan. Dan di samping pondok itu, Anting Wulan melihat beberapa penduduk yang tengah duduk berbincang-bincang. Paman, bolehkah saya numpang bertanya? Oh, tentu saja. Ada apakah, Nona? Di manakah penghuni pondok itu? Hah? Kilangu? Apakah engkau adalah keluarganya? Bukan, Paman. Saya adalah Anting Wulan. Saya mencari kawan saya yang tinggal bersama dengan Kilangu. Oh, agaknya pemuda itu. Apa muka pemuda itu? Kekasih? Jika kekasih, kau pasti harus menangis sedih. Hei, apa maksud Paman? Pemuda itu adalah sahabat saya. Ya, baguslah jika demikian. Ketahuilah, Nona. Pemuda sahabatmu itu agaknya pergi bersama-sama dengan Surti dan ayahnya. Sahabatmu itu agaknya telah kepincut hatinya dengan gadis desa ini dan mengajaknya pergi. Kau tidak perlu mengada-ada, Paman. Aku tahu, Surti telah mempunyai kekasih yang sangat dicintainya. Nah, itulah yang tadi pagi telah terjadi. Dan juga tadi malam. Apa itu? Mereka berdua, sahabatmu dan Ronggo kekasih pertama Surti, bertempur semalam. Dan juga kembali bertempur pagi tadi. Ronggo bermaksud menghalang-halangi kepergian sahabatmu itu bersama Surti. Tapi sahabatmu itu ternyata mempunyai kepandaian yang cukup tinggi dan berhasil melukai Ronggo. Setan, pembohong. Katakan bahwa semua yang kau katakan itu dusta. Ayo katakan bahwa semua itu dusta. Ampun Nona. Aduh, ampun. Lepaskanlah. Aduh. Lepaskan tanganmu itu, Nona. Lepaskan kawanku itu. Atau... Ayo, siapa lagi yang ingin membantunya? Ayo maju. Akan kulempar kalian semua. Lepaskan Nona aku. Aku akan mengatakannya. Katakan bahwa itu semua dusta. Iya, dusta. Di mana kekasihnya? Kekasih Surti itu tinggal. Tunjukkan padaku. Oh, di sana Nona. Ayo, antar aku menemuinya. Bangun cepat. Tapi dia tidak ada di desa ini sekarang. Di mana dia sekarang? Mengejar Surti dan ayahnya. Mengejar Surti? Iya. Apakah kau tidak berdusta? Benar Nona, Ronggo Wulung mengejar mereka. Pagi tadi kami melihat tangannya terluka. Setelah membungkus lukanya dengan kain, ia kembali pergi meninggalkan desa. Apakah kau tahu siapa yang menyebabkan tangannya terluka? Pastilah sahabat Nona itu. Kilangu tidak memiliki kepandaian untuk dapat melukai Ronggo. Dan lagi, apa mungkin Kilangu melukai Ronggo Wulung calon menantunya? Karena itu, sudah pasti sahabat Nona lah yang melakukannya. Setan! Jika Nona tidak percaya semua cerita saya ini, Nona dapat menanyakan pada Ibu Ronggo Wulung. Itu, di sana. Dia tinggal di pondok pinggir parit kecil itu. Tanpa menggubris lagi penduduk desa itu, Anting Wulan melesat cepat meninggalkan para penduduk yang terpaku melihat Anting Wulan yang tiba-tiba saja lenyap dari pandangannya. Setelah mengambil kembali kudanya dari Pondok Kilangu, Anting Wulan berderap meninggalkan desa kecil itu. Apakah benar semua yang dikatakan oleh penduduk itu? Apakah mungkin Kandasaka akan berbuat khianat seperti itu? Benar-benar keterlaluan. Benar-benar laki-laki hidung belang. Tidak mungkin penduduk desa itu berbohong. Tidak. Aku tidak akan menemuinya. Aku tidak akan mencarinya. Anting Wulan, betapa malangnya engkau. Engkau sudah memutuskan untuk menolak cinta laki-laki hidung belang itu. Oh, tidak. Aku tidak akan melihat mukanya lagi. Hiya.
tujuanku datang ke tanah Jawa ini. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kembali ke Gua Lara? Tidak mungkin. Datang ke Mataram pun pasti akan menjumpai di sana. Aku tidak ingin lagi berjumpa dengan laki-laki hidung belang, laki-laki mata keranjang. Aku akan beristirahat beberapa saat di sini. Kemudian Anting Wulan membaringkan tubuhnya di rerumputan, memandang jauh ke atas langit yang biru lepas. Tetapi beberapa saat kemudian, gadis ini menelungkup dan kembali terisak sedih hingga beberapa saat. Dan kemudian, ia duduk dan menyandarkan tubuhnya pada sebuah pohon yang besar. Ketika tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan terselip di pinggangnya, ia terus merabanya dan kemudian menarik lepas dari pinggangnya. Apakah karena benda ini? Apakah karena benda ini hubunganku menjadi rusak, putus? Apakah karena benda ini Kakang Sakapalwakuna meninggalkan diriku? Karena kutuk dari Nenek Ranggis? Tidak, aku tidak percaya. Nenek Ranggis telah mengatakan tentang sirnanya kutuk itu. Dan juga aku tidak akan mungkin terpengaruh oleh kutuk itu. Cintaku pada Kakang Sakapalwakuna tidak dapat dipermainkan oleh siapapun. Tidak akan dapat diganggu oleh siapapun. Tapi justru semua ini terjadi dari diri Kakang Saka sendiri. Aku akan mengunjungi kakek. Aku akan mengunjungi kakek Kaliman. Sungai Cirampang yang jauh di tanah Pasundan tidak akan menjadi halangan bagiku yang bersama-sama dengan si Tunggul. Aku dapat pergi dan kembali lagi hanya dalam 3 atau 4 hari saja. Baiklah. Aku akan menanyakan tentang mimpiku itu. Tentang kehadirannya dalam mimpiku. Ya, tentang ular mas ini. Baiklah, aku harus segera berangkat. Aku tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kecengengan karena laki-laki pengkhianat itu. Ayolah Tunggul, kita akan kembali melakukan perjalanan jauh. Tapi kali ini, kau boleh menunjukkan kemampuanmu. Ayo, tunjukkanlah kemampuanmu Tunggul. Cepatlah berlari. Hiya, hiya, hiya. Seharian penuh Anting Wulan memacu kudanya menuju sungai Cirampang. Menjelang malam hari, ia istirahat beberapa saat dan kemudian melanjutkan perjalanannya tiada henti. Dan menjelang pagi hari, kita telah sampai Tunggul. Itu adalah sungai Cirampang. Marilah kita susuri sungai itu. Pondok kakekku tidak jauh lagi dari sini. Mari. Hiya, hiya. Pondoknya sudah nampak dari sini. Apakah aku dapat menjumpai kakek saat ini? Apakah kakek berada di pondoknya? Aku khawatir kakek tengah mengembara entah di mana. Mudah-mudahan perjalanan jauhku ini tidaklah sia-sia. Cukup. Berhentilah Tunggul. Tunggulah kau di sini. perlahan-lahan Anting Wulan melangkahkan kakinya mendekati pondok kecil yang cukup bersih. Ketika ia berada beberapa tombak dari pondok itu. Bagus. Kau telah datang, Wulan. Masuklah cucuku. Aku sedang menunggumu. Kakek sudah mengetahui kedatanganku. Maaf, aku mengganggu ketenangan kakek. Duduklah cucuku Wulan. Duduklah. Kau tentu lelah sekali setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tidak terlalu, Kek. Si Tunggul adalah kuda yang sangat baik. Walaupun waktu yang cukup lama. Tapi di atas punggung si Tunggul, aku merasa tidak terlalu lelah dan tegang. Ya. Tetapi kau istirahatlah dulu. Bersihkan tubuhmu. Mandilah jika memang kau ingin. Kau akan menjadi segar kembali setelah tubuhmu kau basahi dengan sejuknya air pancuran di belakang pondokku ini. Baiklah, Kek. Saya akan beristirahat di belakang beberapa saat. Permisi. Anting Wulan beranjak dari hadapan Eyang Kaliman. Kakek yang arif dan sakti itu kemudian memejamkan matanya. Akan tetapi,
Anting Wulan sempat melihat kakeknya melirik ke arah pinggangnya, melirik ular emas yang terselip di pinggangnya sebelum ia memejamkan matanya. Benar-benar segar sekali tubuhku. Kakek benar. Sejuk sekali air pancuran ini. Agaknya ini adalah air pebukitan itu. Dan bukan dari sungai yang berada tak jauh dari pondok ini. Segarnya. Anting Wulan tak dapat lagi menahan keinginan hatinya. Ia pun kemudian memanjakan tubuhnya dengan air sejuk dari pancuran itu. Setelah beberapa saat menikmati kesejukan air pancuran itu, Anting Wulan meraih buntalan pakaiannya dan kemudian mengganti pakaiannya. Beberapa waktu yang lalu aku tinggal di tempat ini. Tempat ini masih saja seperti dahulu. Beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu kakek menolongku, mengembalikan kesadaranku yang hilang karena gangguan dari sang dewi. Kakek membersihkan tubuhku dari kekuatannya. Alangkah nikmatnya hidup di tempat yang tenang seperti ini. Jauh dari segala macam urusan dunia yang memusingkan kepala. Jika saja aku dapat tinggal di tempat seperti ini. Entah di sini, ataupun di Gua Larang yang tidak kalah indahnya. Kanasaka, mengapa jadi seperti ini? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan? Belum genap 1 purnama rasanya perkawinan kita. Tapi kau... Apa yang terjadi dengan diriku? Mengapa kepalaku tiba-tiba saja menjadi pening? Apakah perjalananku yang penuh 1 hari 1 malam itu yang menyebabkan pening dan mual? Aku akan mencoba untuk mengatasi rasa pening dan mualku ini dengan tenaga saktiku. Pening dan mualku tidak dapat kulenyapkan. Ada apakah ini? Apakah aku keracunan sejenis makanan? Dan peningku rasanya mulai berkurang. Aneh. Mual dan peningku ini justru berkurang. Dan bahkan kurasakan kini menjadi lenyap tanpa sebab. Aneh. Pening dan mual ini lenyap dengan sendirinya. Mungkin itu hanya gejala dalam tubuh. Hanya sekedar gejala biasa. Entah itu karena lelah atau ya, entahlah. Sebaiknya aku temui saja kakek sekarang. Tidak sabar rasanya aku menunggu lebih lama lagi. Aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu, cucu. Aku tahu apa yang kau inginkan dariku. Tentang ini, Kek. Ular emas ini. Ya, aku mengerti. Tetapi aku khawatir semua itu akan tetap terjadi. Akan terjadi. Apa maksud kakek? Akan terjadi. Ada apa, kakek? Apa yang akan terjadi? Ada apa dengan diri kakek? Semua akan terjadi. Kek? Cucuku Wulan. Tahukah engkau benda apa yang berada di hadapan? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Ular emas itu. Dan bagaimana itu dapat terjadi dan sampai ke tanganmu? Apakah kakek mengerti dan dapat menjelaskannya? Ya, jika kau mau menuruti kata-kataku, buanglah jauh-jauh benda itu darimu. Jauhkanlah benda itu dari genggamanmu.
Justru itulah maksud kedatangan saya, Kek. Saya ingin penjelasan mengapa kakek dalam mimpi memberikan isyarat pada saya untuk membuang dan menjauhi benda ini. Ketahuilah, Wulan, Nenek Ranggis bertapa selama 40 hari 40 malam adalah untuk menciptakan benda yang berada di hadapanmu. Roh jahat Nenek Ranggis yang semula melanglang di seputar lereng bukir di sekitar wilayah terkutuk itu, kini memperoleh kesempatan untuk melanglang lebih jauh lagi dengan perantaraan dirimu. Maksud kakek? Ruh Nenek Ranggis berada di dalam ular emas itu. Di dalam ular siluman yang kini telah diciptakan menjadi sejenis benda batuan dan juga logam. Benarkah demikian, Kek? Lalu apa tujuannya? Mempergunakan tanganmu untuk menyebarkan dendamnya pada setiap manusia di muka bumi ini. Karena itu dengarlah kata-kataku. Buang dan jauhilah benda itu, Wulan. Tapi, Kek, apa artinya benda dan ular emas itu tanpa tangan manusia? Iya, kau benar. Tangan manusialah, bukan siluman terkutuk itu yang akan menyebarkan maut. Tetapi kekuatan yang ada dalam ular emas itu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pemegangnya. Buang dan jauhilah cucuku. Saya akan sanggup menguasainya, Kek. Saya akan mampu menjadikan ular emas ini justru sebagai sebuah pedang pusaka pembela kebenaran. Pedang pusaka pemberantas segala bentuk kejahatan. Eyang Kaliman menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa semua itu memang seharusnya terjadi. Suratan itu samar-samar terlihat olehnya, bahwa suatu saat kelak, cucunya akan terlibat dalam kesulitan yang besar karena pedang ular emas. Eyang Kaliman memejamkan matanya. Kakek yang arif dan waskita itu seakan-akan berusaha untuk menembus dan melihat jauh ke depan, melihat nasib cucunya, Anting Wulan. Percayalah, Kek, saya akan mampu menguasai benda ini. Saya adalah murid Resi Wanayasa. Sejak kecil, saya telah dididik untuk mengetahui dengan jelas mana yang baik dan buruk. Perilaku seseorang kesatria utama. Percayalah, saya tidak akan mengecewakan kakek. Iya. Saya akan membentuk ular emas ini menjadi sebuah pedang sakti, pemberantas segala macam keangkara murkaan. Tidak mudah untuk membentuknya, cucuku. Tinggallah engkau di sini. Aku akan mencoba membentuknya menjadi sebuah pedang dan mencoba untuk menghilangkan pengaruh buruk dalam ular emas itu. Benarkah itu, Kek? Terima kasih, Kek. Tinggalkanlah benda itu di sini. Biarkan aku mencoba mempelajari jenis benda itu. Baiklah, Kek. Ini, saya akan menunggu beberapa hari kakek mempersiapkannya. Ya. Tunggulah di luar, cucuku. Setelah Anting Wulan meninggalkan pondoknya, Eyang Kaliman mencoba menimbang-nimbang, memeriksa benda itu dengan kekuatan batinnya. Beberapa saat kemudian, ia menggeleng-gelengkan kepalanya dan meletakkan ular emas itu di hadapannya, dan kemudian bersemedi mencoba untuk mensucikan benda itu. Sementara itu Anting Wulan menunggu di luar sambil bermain-main di pinggiran sungai Cirampang. Beberapa saat ketika Anting Wulan tengah asik menikmati riak air sungai Cirampang. Wulan, cucuku. Kek, apakah kakek sudah... Belum sama sekali, cucuku. Menempa benda ini menjadi pedang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Beberapa hari mungkin sampai setengah purnama. Kau boleh tinggalkan tempat ini untuk sementara. Cari dan temuilah suamimu yang tengah gelisah menantikanmu, Wulan. Jadi, kakek mengetahui bahwa saya telah menikah. Dan sikap Kandasaka yang... Suamimu tidak apa-apa. Kau terlalu keras kepala, cucu. Hatimu pun demikian. Kembalilah dan temui dia. Dan kau akan mendapat penjelasan yang melegakan hatimu.
Tapi Kanda Saka, menurut penduduk itu... temui saja suamimu dan semuanya akan menjadi jelas. Tapi Kek, penduduk desa itu kelihatannya sangat jujur. Iya. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah kesalahpahaman. Cepat temuilah dia, cucuku Wulan. Biarkan aku menyelesaikan pedang ini sendiri. Tapi kakek akan mendapat kesulitan, kerepotan jika sendirian mengerjakan hal itu. Kau benar Wulan. Untuk itu aku akan mencari beberapa pandai besi untuk menemaniku. Kembalilah Wulan, setelah setengah purnama. Baiklah Kek, saya akan mencari Kanda Saka. Anting Wulan kemudian berlalu dari hadapan kakeknya. Dan kemudian dalam waktu yang tidak beberapa lama, ia sudah berada di atas punggung si Tunggul yang melesat bagaikan bayangan setan menuju ke arah timur kembali ke kaki Gunung Bukir. Anting Wulan menemui kakeknya Eyang Kaliman di pinggir sungai Cirampang dan meminta bantuan kakeknya untuk menempa ular mas menjadi sebuah pedang sakti. Tetapi Eyang Kaliman menyuruhnya kembali ke kaki Gunung Bukir untuk menemui suaminya. Aku harus dapat segera tiba di desa itu dan berjumpa dengan Kakang Saka. Si Tunggul berlari cepat melintasi hutan-hutan dan rimba. Ketika tiba di sekitar kaki Gunung Syawal, mata Anting Wulan yang tajam melihat gerak dari pertarungan beberapa orang yang tak jauh darinya. Segera saja ia menghentikan kudanya. Agaknya belasan laki-laki itu adalah kelompok begal. Kasihan sekali gadis muda itu. Seorang gadis yang agaknya baru berangkat remaja. Aku harus segera menolongnya sebelum mendapat celaka. Berhenti! Berhenti kalian semua! Atau aku bikin mampus kalian! Siapa engkau wanita cantik?
Apakah engkau ingin mencampuri urusan kami? Baiklah, baik. Jika begitu, 2 burung yang akan kita miliki. Anak-anak, ayo tangkap burung yang baru datang itu. Ayo, ayo. Baik, baik. Kurang ajar. Kalian benar-benar mencari penyakit. Ada apakah, adik? Apakah mereka semua mengganggu? Iya kakak. Aku tengah beristirahat di tempat ini. Tiba-tiba mereka datang ingin menangkapku. Aku tidak mengerti apa salahku. Ayo, bangkit tolol. Bangkit dan serang lagi. Ayo. Tolol. Goblok kalian semua. Mau kemana kalian? Enak saja kalian ingin meninggalkan tempat ini. Kalian mengira akan mudah menjatuhkan aku setelah membuat tidak berdaya anak-anak tolol ini? Jika kau memang tidak mempunyai keluarga, kau boleh ikut denganku. Kau masih terlalu muda untuk berkeliaran seorang diri. Dan kecantikanmu itu akan membuat kesulitan bagi dirimu. Terima kasih. Kakak baik sekali. Lihatlah kemari. Atau aku akan menghancurkanmu, wanita asing. Lihatlah kemari padaku. Lihat tolokku ini. Marilah, naiklah ke atas kudaku ini. Anting Wulan memapah gadis muda yang kelihatannya lemah sekali. Sementara itu, pimpinan kelompok begal yang tidak diacuhkan oleh Anting Wulan tidak dapat menahan diri lagi. Dan tanpa ragu-ragu lagi, ia maju dan menyerang Anting Wulan dengan goloknya. Kau hebat sekali, Kak. Sudahlah, jangan layani orang-orang liar itu. Naiklah ke atas kudaku. Kemanakah engkau akan membawaku, Kak? Tujuanku adalah ke arah timur. Apakah engkau keberatan? Tidak, Kak. Kemanapun saya tidak keberatan. Saya tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Kasihan sekali kau. Melihat keadaan Paramita yang menyedihkan, hidup seorang diri tanpa sanak saudara, Anting Wulan menawarkan untuk turut dan hidup bersamanya. Tanpa ragu lagi, wanita yang baru saja ditemuinya itu menerima tawaran Anting Wulan. Beberapa saat kemudian, di sebuah sungai kecil, Anting Wulan menghentikan lari si Tunggul. Nah, itu sebuah sungai kecil. Kau dapat membersihkan tubuhmu di sana. Dan ini, kau dapat menukar pakaianmu yang kotor dengan pakaianku. Kukira tubuhmu tidak jauh berbeda dengan tubuhku. Nah, ayo, terimalah. Jangan ragu. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Gadis muda yang malang itu melangkahkan kakinya menyusuri jalan semak yang kecil. Dan kemudian duduk di tepi sungai kecil itu, memandang jauh seakan-akan hendak menembus kedalaman sungai kecil itu. Dari bola matanya menetes butiran-butiran air mata yang kemudian semakin lama menjadi semakin deras. Tidak aku sangka kakek Amista akan mendustaiku. Kakek Amista membohongiku. Alangkah bodohnya aku. Alangkah tololnya kau Paramita. Ternyata gadis muda yang berusia sekitar 14 tahun itu adalah Paramita. Ya, Paramita yang pada kisah yang lalu tengah bersiap untuk melakukan tugas yang diperintahkan gurunya yang baru, yaitu Resi Amista. Kakek telah membohongiku. Kakek membohongiku. Aku tidak dapat menahan diri lagi. Kukira sudah tiba waktuku. Aku akan memberikan bubuk kuning ini pada Kakang Mas Purbaya. Dia harus meminum bubuk ini. Dan harus segera memperhatikan diriku. Aku tidak dapat melihat sikap mesranya pada Kak Cempaka. Tidak. Saat inilah Kakang Mas harus bertekuk lutut padaku. Aku harus segera menyiapkan rencana berikutnya, yaitu membunuh Anting Wulan. Ya, bersama-sama dengan Kakang Mas Purbaya yang berkepandaian tinggi, aku akan dapat membalaskan dendam atas kematian ayahandaku. Ya, Anting Wulan, kau harus menanggung semua perbuatan ayahandamu. Tunggulah pembalasanku kelak bersama dengan Kakang Mas Purbaya.
Aku akan mempersiapkannya di dapur. Aku akan memberikan daging busa goreng yang merupakan kesukaan Kakang Mas Purbaya. Ya, dan juga minuman sari jeruk ini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Minyak yang cukup banyak melekat pada daging goreng ini mampu meluluhkan warna kuning bubuk yang kutaburkan ini. Dan sari buah jeruk ini juga harus kububuhkan bubuk kuning ini. Tanpa disadari oleh Paramita, seorang pengurus dapur istana yang baru saja masuk melihat Paramita membubuhkan bubuk kuning yang diambilnya dari balik ikat pinggangnya. Kemudian pengurus dapur istana itu mendekatinya. Apa yang sedang Tuan Putri lakukan di sini? Membuat masakan. Lalu apakah yang Tuan Putri bubuhkan tadi? Yang Tuan Putri ambil dari balik ikat pinggang itu? Diamlah kau dayang cerewet. Kau terlalu usil dengan pekerjaanku. Paramita yang menjadi gugup karena melihat ada yang mengetahui perbuatannya, segera bertindak tidak kepalang tanggung. Dengan sekali gebrak, dia melumpuhkan pengurus dapur istana dan menyeretnya ke balik lemari dapur dan menghalang-halanginya dengan kotak-kotak besar. Diamlah kau di sini. Aku harus cepat membawa makanan dan minuman ini ke dalam dan menjamu Kakang Mas Purbaya. Nyidamar. Kemana Nyidamar itu? Tadi kusuruh dia mengambilkan makanan untukku. Mengapa lama sekali? Aneh. Mengapa tidak ada di dapur ini ya? Dari taman itu aku melihatnya masuk. Mengapa kotak-kotak ini ditempatkan di sini? Pekerjaan siapa ini? Benar-benar tidak tahu kerapian. Hei, apa itu? Nyidamar. Apa yang terjadi denganmu? Nyidamar. Celaka. Mengapa Nyidamar berada di sini dan tidak bergerak sedikit pun? Pasti telah terjadi sesuatu dengannya. Aku harus melaporkan ini pada para pengawal. Dayang yang baru saja masuk ke dapur dan mencari kawannya, dengan rasa cemas berlari meninggalkan dapur untuk melaporkan apa yang telah dilihatnya. Tetapi tak jauh dari dapur istana, ia bertemu dengan Cempaka. Hei, ada apa? Apa yang terjadi, Bibi Dayang? Tuan Putri, Nyidamar, pengurus dapur istana tidak bergerak dan berada di balik lemari, ditutupi oleh kotak-kotak. Marilah kita lihat ke sana. Sementara itu beberapa orang dayang dan pengawal yang melihat hal tersebut mengikuti mereka. Jalan darahnya ada yang menghambat dengan totokan. Tuan Putri Cempaka. Ada apa? Apa yang terjadi dengan dirimu? Tuan Putri Paramita membuat masakan dan minuman yang dibubuhi dengan bubuk kuning dari ikat pinggangnya. Saya yang menanyakannya, dibuatnya seperti ini. Bubuk kuning? Lalu di mana Paramita? Dan di mana masakan itu? Entahlah, saya tidak tahu. Mungkin dibawa olehnya, Tuan Putri. Kau jagalah kawanmu ini, Bi. Aku akan mencoba mencarinya. Celaka. Apakah sebenarnya mau anak itu? Aku khawatir dengan adik Purbaya. Sementara itu di ruang utama istana, di tempat mana Raden Purbaya tinggal, nampak Paramita datang menghadap sambil membawa masakan dan minuman yang telah dibubuhi bubuk kuning pemberian Resi Amista. Saya ingin sekali menjamu Kakang Mas. Saya ingin sekali-sekali berbuat baik bagi Kakang Mas. Kau sudah sering berbuat baik padaku. Kepatuhanmu padaku dan juga pada ibundamu sudah cukup membuatku gembira. Kau tidak perlu repot-repot membuat masakan seperti ini. Tapi sesekali saya ingin menjamu Kakang Mas yang merupakan junjungan saya. Silakan Kakang Mas. Apakah masakan ini engkau yang membuatnya? Engkau yang memasaknya? Benar Kakang Mas, saya yang membuatnya. Memasak sendiri, tanpa bantuan seorang dayang pun.
Dan yang saya buat juga adalah masakan kesukaan Kakang Mas sejak kecil. Daging rusa goreng. Ayolah, dicoba Kakang Mas. Dan ini sari buah jeruk juga kesukaan Kakang Mas. Kau benar, adik Paramita. Itu semua adalah makanan kesukaanku. Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi ingat, lain kali kau tidak perlu repot-repot seperti ini. Sudah sepantasnya saya memberikan dan menghaturkan sembahan untuk junjungan saya, Kakang Mas Purbaya. Kemudian, Raden Purbaya yang kini telah bergelar Prabu Purbaya duduk di meja kecil menghadapi hidangan tersebut. Tetapi belum lagi Raden Purbaya mengambil masakan yang berada di hadapannya, Cempaka masuk dengan tergesa-gesa. Ada apakah, Kak? Mengapa engkau masuk ke dalam kamarku dengan tergesa-gesa seperti ini? Apakah telah terjadi sesuatu? Cempaka tidak menjawab sepatah kata pun. Matanya memandang ke arah masakan yang berada di atas meja dan kemudian memperhatikan mulut dan tangan junjungannya. Beberapa saat kemudian, setelah yakin bahwa junjungannya belum menyentuhnya, ia menarik nafas lega. Ada apakah? Kenapa kau bersikap seperti ini? Syukurlah, tuanku. Syukurlah. Ada apakah, Kak Cempaka? Dari manakah datangnya masakan ini, Tuan? Ada apa, Kak? Katakanlah. Masakan ini tentu lezat sekali. Dari manakah datangnya, Tuan? Daging rusa goreng. Dan sari buah jeruk. Masakan kesukaan tuanku. Adik Paramita yang telah membawanya. Ayolah, kita makan bersama-sama jika kau suka. Mari. Tidak, tuanku. Saya tidak ingin mencicipi masakan ini, apalagi memakannya. Kak Cempaka. Adik Paramita yang baik, cobalah. Aku ingin melihat kau menikmati goreng daging rusa ini. Ayolah. Aku membuatnya untuk Kakang Mas Purbaya. Makan, Kak. Maaf, tuanku. Saya ingin melihat daging goreng rusa ini masuk ke dalam mulutnya. Ayo, makanlah Paramita. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas kipas. Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru.
Paramita tidak dapat menahan diri lagi, dan tanpa persiapan yang matang, ia melaksanakan rencananya. Tetapi malang, pengurus dapur istana sempat mengetahui rencananya. Paramita yang sudah merasa kepalang basah, segera melumpuhkan pengurus istana itu dan kemudian menyembunyikannya di dapur. Dan ia segera membawa hidangan yang telah dibubuhi bubuk kuning, pemberian Resi Amista ke kamar Raden Purbaya. Tetapi rupanya Dewata Agung masih melindunginya. Cempaka berhasil membongkar niat busuk Paramita. Ada apakah kau masuk dengan tergesa-gesa seperti itu ke dalam kamarku, Kak? Oh, syukurlah. Ada apakah, Kak? Hei, dari manakah datangnya makanan ini, Tuan? Ada apakah, Kak Cempaka? Katakanlah. Masakan ini tentu lezat sekali. Daging rusa goreng dan sari buah jeruk. Makanan kesukaan tuanku sejak kanak-kanak. Adik Paramita yang telah membawanya. Ayolah, kita makan bersama-sama jika kau suka. Tidak, saya tidak akan mencicipinya, apalagi memakannya. Kak, adik Paramita yang manis, cobalah. Aku ingin melihat kau menikmati masakanmu sendiri. Menikmati daging rusa goreng ini. Ayolah. Tapi aku membuatnya untuk Kakang Mas Purbaya. Kau sengaja membuatnya untuk Kakang Masmu? Untuk Gusti Prabu yang juga junjunganmu? Iya. Makan, ayo. Aku ingin melihat kau mencicipi hidangan ini. Kak, maaf tuanku. Saya ingin melihat daging rusa goreng ini masuk ke dalam mulutnya. Ayo, makanlah Paramita. Tapi aku makan. Apa yang sebenarnya telah terjadi, Kak? Ada apa dengan hidangan itu? Sebentar lagi, tuanku akan melihat kenyataannya. Ayolah, makanlah Paramita. Cempaka mendesak terus, memaksa Paramita untuk segera mencicipi hidangan yang dibuatnya sendiri. Sementara itu, Purbaya berusaha menengahi mereka. Aku benar-benar tidak menyangka kakek telah mendustaiku. Kakek telah merusak segalanya. Kakek benar-benar kejam. Hei, apakah kau sudah selesai mencuci tubuh? Apakah yang sedang kau lakukan? Mengapa kau duduk melamun di situ? Cepatlah, bersihkan tubuhmu dan ganti pakaianmu. Baiklah Kak. Maafkan saya. Membersihkan tubuhnya, dan setelah beberapa saat, aku telah siap, Kak. Kau cantik sekali, adikku. Duduklah, kita berbincang-bincang sebentar. Oh ya, aku sampai lupa menanyakan namamu. Siapakah namamu, adik manis? Paramita. Nama saya adalah Paramita. Paramita, namamu bagus sekali. Apakah engkau adalah keturunan bangsawan? Saya adalah seorang gadis desa. Dan siapakah kakak sendiri? Wulan. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Kak Wulan. Hah? Wulan? Apakah wanita di hadapanku ini adalah musuh besarku, Anting Wulan? Hei, kenapa engkau jadi tertegun seperti orang kebingungan, adik Pramita? Tidak apa-apa, Kak Wulan. Oh ya, aku akan mengadakan satu perjalanan yang jauh, meninggalkan tanah Pasundan ini, menuju ke sekitar Gunung Wukir di wilayah Mataram. Nah, apakah benar kau tidak merasa kehilangan meninggalkan Pasundan? Di tanah ini, saya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Kak. Apalagi yang saya khawatirkan? Tidak, saya justru akan bahagia semakin jauh meninggalkan Pasundan. Saya akan mencoba mencari kehidupan baru di tanah itu. Kau masih muda, masih banyak kesempatan yang dapat kau raih dalam kehidupan ini. Iya, Kak. Saya ingin meraih kesempatan dalam kehidupan ini. Saya ingin semua cita-cita saya terkabul. Dan saya akan berusaha untuk itu. Oh, apakah cita-citamu itu, Mita? Cita-citaku, iya, keberhasilan.
keberhasilan mengatasi kesengsaraan ini. Untuk itu, kau harus berjuang dan berupaya sekuat tenagamu. Kau mengerti itu? Iya, Kak. Saya mengerti. Ya, sudahlah. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Mari. Ayo, naiklah ke punggung kudaku. Kau tentu sanggup. Iya, Kak. Hop! Hiya, hiya, hiya. Berpeganglah erat-erat kita. Paramita terkejut bukan alang kepalang ketika merasakan kehebatan lari dari si Tunggul. Dadanya berdesir tegang dan matanya yang belum cukup terlatih tak mampu melihat apa-apa di sampingnya. Pohon dan bebukitan yang dilaluinya seakan-akan berlarian cepat. Hanya bayang-bayangnya saja yang dapat ditangkap oleh mata gadis muda itu. Tak lama kemudian senja pun tiba. Dan ketika langit menjadi semakin gelap, Anting Wulan beristirahat untuk mengisi perut dengan hewan buruan. Tidurlah kau, Mita. Kita beristirahat dan menjelang fajar kita akan melanjutkan kembali perjalanan kita ini. Iya, Kak. Siapakah sebenarnya wanita yang telah menyelamatkan diriku ini? Apakah dia adalah Anting Wulan? Apakah dia adalah wanita itu? Putra dari Raden Kuda Amoksa? Apakah yang akan aku lakukan jika memang benar wanita itu adalah putra dari Raden Kuda Amoksa, pembunuh ayahandaku? Apakah aku harus menyembunyikan terus asal-usulku dan kemudian secara diam-diam membunuhnya? Pengecut. Benar-benar pengecut kau, Paramita. Pengecut. Kau menangis, Mita? Ada apa? Tidak, Kak. Tidak, Kak Wulan. Apakah kau teringat dengan orang tuamu yang sudah tiada? Iya, Kak. Kau mengenal orang tuamu cukup baik? Iya, Kak. Kedua orang tuaku meninggal kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tewas dalam peperangan. Peperangan? Di mana itu? Di Karangsedana 5 tahun yang lalu. Apakah orang tuamu seorang prajurit? Iya, Kak. Ia terbunuh pada perang itu ketika Prabu Aji Konda merebut kekuasaan di Karangsedana. Iya, Prabu Aji Konda merebut haknya. Lalu bagaimana dengan ibumu sendiri? Ibuku tewas beberapa bulan setelah kematian ayahku. Sudahlah, jangan menangis saja. Bukankah kau memiliki cita-cita yang besar? Kau ingin meraih keberhasilan yang jauh melebihi ayahmu. Nah, untuk itu, kau tidak boleh tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Kau harus memiliki hati yang teguh, tegar, dan tidak boleh cengeng seperti ini. Nah, sekarang tidurlah. Kesehatanmu pun harus kau jaga dengan sebaik-baiknya. Aku akan membuatmu untuk berhasil mencapai apa yang kau idam-idamkan itu. Nah, tidurlah. Baiklah, Kak. Terima kasih atas kebaikan Kak Wulan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semoga wanita ini bukanlah Anting Wulan, musuh besarku. Aku tidak mungkin akan dapat membunuhnya secara pengecut seperti yang kulakukan pada Kakang Mas Purbaya. Dewata. Dewata yang agung. Aku tidak berniat untuk membunuhnya. Aku tidak bermaksud seburuk itu. Kakek benar-benar keterlaluan. Kakek telah mendustaiku. Bubuk kuning itu bukanlah ramuan untuk mengubah kesadaran Kakang Mas. Kakek dusta. Ramuan itu adalah racun yang sangat dahsyat kerjanya. Ayo, kau makanlah daging rusa goreng ini. Ayo makan. Tunggu, jangan lakukan itu, Kak. Berikan piring itu padaku. Apa yang akan tuanku lakukan? Kemudian Raden Purbaya melangkah ke pintu serambi kamarnya. Dan kemudian ia melemparkan sepotong daging goreng itu pada seekor kucing istana yang berbulu indah berbelang 3. Akan tetapi, beberapa saat saja kucing itu menegang dan berguling-guling sambil merintih. Kaki-kakinya menggapai-gapai dan tak lama kemudian diam, kaku tidak bergerak lagi. Raden Purbaya tertegun tak sanggup berkata-kata. Cempaka pun tidak menyangka akan sampai demikian akibatnya. Sementara Paramita melihat semua kejadian itu dengan mata melotot dan tubuh gemetar tiada terkira. Mengapa jadi seperti itu? Mengapa jadi seperti itu? Iblis, curang, licik, rasakan ini. Serigala berbulu domba.
akan membelanya, adik Purbaya? Apakah kau belum juga mengerti dengan sikap anak yang licik ini? Murid dari pendeta iblis. Anak ini sudah terlalu parah. Apakah sebenarnya yang engkau inginkan, adik Paramita? Kau menghendaki kematianku? Kau masih menyangka bahwa aku adalah pembunuh dari ayahandamu? Kau tidak mempercayai semua ceritaku? Pada saat Paramita terdesak dan tak mampu menjawab mengeluarkan kata-kata, dari pintu yang terpentang itu muncul Ratih Budak Wangi ibundanya bersama-sama dengan Raka Parumpang. Apakah yang telah dilakukan oleh putri hamba, tuanku? Bibi, Paramita bermaksud... Sudahlah, Kak. Sudahlah. Bibi, bawalah adik Paramita kembali. Tapi, apakah yang telah dilakukan, tuanku? Apa yang telah dilakukan putri Paramita? Bawalah saja dia kembali ke biliknya. Biarkan dia beristirahat. Dan nanti Bibi dapat tanyakan padanya. Marilah, anakku. Kakek telah mendustaiku. Kakek memberikan racun untuk membunuh Kakang Mas Purbaya. Apa itu? Kak Wulan? Ada apa, Kak Wulan? Kak, apa yang harus saya lakukan, Kak? Ada apa dengan diri Kak Wulan? Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit mual dan pening. Baju Kakak kotor terkena muntah. Biarlah saya mencarikan air sedikit. Dari sungai kecil yang tak jauh dari tempatnya, Paramita mengambil air di tempurung kelapa dan kemudian membantu Anting Wulan membersihkan pakaiannya. Sudahlah. Terima kasih, adik Paramita. Kau baik sekali. Tidak ada kebaikan saya jika dibandingkan dengan budi dan pertolongan Kak Wulan pada saya. Sudahlah. Tidurlah kembali, Mita. Hari masih jauh malam. Tapi apakah yang terjadi pada diri Kak Wulan? Tidak apa-apa. Ayo tidurlah. Nah, sekarang mual dan peningku sudah hilang sama sekali. Tidurlah. Baiklah, Kak. Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Nah, sekarang katakan, di mana pemuda Mataram itu? Atau Nyai Tapak Angin, benarkah kau datang hanya untuk pemuda Mataram itu? Kau pintar, bocah. Serahkan juga kitab pusaka yang kau curi dari kaki Bukit Kacida. Kitab pusaka? Sebuah tragedi menegangkan dari rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Aku tahu. Kau biasa menyimpan lelaki secara gelap-gelapan dalam lembah ini. Kau harus bertanggung jawab terhadap mulutmu. Awas, kipas! Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena kecantikannya. Ikutilah serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Paramita kembali membaringkan tubuhnya. Matanya dirasakan mulai mengantuk. Untuk itu ia mencoba untuk memejamkan matanya. Nah, para pendengar sekalian,
pengalaman apakah yang akan dihadapi oleh kedua remaja itu? Dan bagaimanakah dengan kisah pedang ular mas yang tengah dipersiapkan untuk hadir di dunia kependekaran? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.